ngriki namanya iman niki, beriman niku niki kan tenanan teng ngriki niki. Dan berimanlah kamu kepada Al-Ghani. Jadi dawuh pangeran niki, firman pangeran ngeten niki kan tenanan. Ya. Berimane awak dhewe ini kan tenanan, diutus benar-benar. Ya. Nah, jadi tingkatan iman, ada yang tahu tingkatan iman? Ada berapa? Mas Lutfi? Nggih? Mas Lutfi, Mas Slamet? Ya. Jadi tingkatan iman yang pertama yaitu taklid. Tahu taklid Mas Lutfi? Napa? Manut tok nggih, Mas Slamet. Nah, jadi taklid itu ci opo jarene, manut. Nah, namung manut tok nggih, manut tok artinya apa jari nggih. Cik jarene. Nah, yang iman seperti ini nah nanti ini ada kaitannya nantinya yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Nah, jadi tiang sing imanane tasik tingkat mriki taklid tasik napa lek ngaran Mas Lutfi tasik jarine nggih. Cik napa lek terus Mas Lutfi nggih tasik manut tok, hanya ikut-ikutan, itu mudah kafir. Terus menjadi kamu kafir yang pertama. Nah, artinya sebelum orang lain kafir, dirinya sudah kafir sendiri, yang dimaksud yang pertama ini. Ya. Kadang dia ngomong bahwa orang lain itu kafir, padahal jadi kalau orangnya sudah ngomong kepada orang lain bahwa orang lain itu kafir, sebenarnya dia sendiri dulu ya lah yang kafir, maksudnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang keimanannya masih iman taklid, ya ini mudah sekali kafir. Nah, makanya janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Artinya kita ini disuruh oleh Allah untuk beriman benar-benar, bukan cuma iman sebatas itu, bukan hanya apa jari ya. Nah, jadi pada waktu syahadat kita hanya mengucap, tapi kita belum. Nah, orang baru masuk Islam, nah, baca syahadat belum tahu apa-apa, hanya berucap saja. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi artinya untuk setelah syahadat ya kita harus cari ilmunya sampai mendalam setelah kita masuk Islam, jadi muslim. Nah, ini dikatakan muslim ini, nah orang yang menjalani yang menjalani iman yang masih tingkatan taklid itu namanya adalah muslim. Jadi makanya kalau kita dengarkan khutbah atau ceramah-ceramah, hai orang-orang muslim, saudara-saudara muslim dan muslimat, itu dalam tahap pertama penggiringan. Ini sebatas opo jari, masih disampaikan, kan hanya disampaikan Mas Yan. Ya. Jadi keimanan kita harus ditingkatkan, bukan hanya opo jari atau manuto atau hanya lisan saja, bukan. Nah, terus berikutnya yaitu yang dikatakan ilmu yakin atau iman berdasarkan ilmu, keimanan berdasarkan ilmu. Nah, ini butuh pembuktian. Jadi orang itu, kita ini bisa percaya, bisa meyakini bila ada pembuktian. Nah, jadi kita harus punya ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya baru kita percaya, kan gitu.
Nah, ini baru yang disebut orang-orang mukmin sudah. Jadi mulai ada ilmunya, mulai mempelajari ilmu, bukan cuma percaya saja. Jadi kita beriman tentang Al-Quran ini bukan cuma mau cotok, ya. Kita harus tahu keilmuan ilmunya Al-Quran itu untuk apa, manfaatnya untuk apa. Ini itu harus kita mulai meningkat ke situ. Ini jadi orang mukmin. Beda kalau orang muslim itu masih taklid apa jari ini. Kalau sudah mukmin itu mulai mempelajari ilmunya. Ada pertanyaan sampai sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa id qulna bil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Terjemahannya benda. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ya, setelah kita membaca surah Al-Baqarah ayat 33 sampai 41, terutamanya untuk saat ini adalah ayat 41. Kira-kira makna apa yang bisa atau hikmah apa yang bisa diambil dari ayat ini, Mas Lutfi? Apa ginten-ginten? Intinya harus memperbaiki diri sendiri, jangan mudah ceramah orang. Kenapa? Jadi yang pencerahan ke anak lain. Oke, Mas Selamat. Beriman pada kitab-kitab Allah. Jadi ini kita mulai mempelajari ayat ini. Anggap aja ini satu kejadian, di mana kejadian ini perlu kita mengambil hikmahnya. Jadi setelah kita mengetahui kejadian ini atau kita membaca kalimat ini, apa yang harus kita pikirkan, terus apa yang harus kita jalani dengan pemahaman atau pemaknaan daripada ayat ini. Terus garis besarnya di mana untuk kita memulai satu tindakan. Tembundi kinten-kinten dengan kalimat ini. Keimanan. Ya. Jadi memang. Jadi di sini kalimat yang pertama, berimanlah kamu kepada apa. Ya, apa itu segala sesuatu. Tapi di sini dihubungkan dengan kronologi atau sejarah turunnya ayat ini. Jadi yaitu diterangkan bahwa yang disebut apa di sini adalah Al-Quran. Jadi kalau disebutkan hanya apa saja, itu masih banyak pertanyaan.
Tapi kalau dihubungkan dengan sejarah daripada ayat ini turun, jadi apa yang di sini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran, ya, yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa. Nah, ini beda lagi. Apa yang awal dengan apa yang kedua, ini beda. Nah, kalau yang awal itu adalah pembaharuan, sedangkan yang apa yang kedua ini adalah yang lama. Yang ada pada kamu. Jadi kalau dikronologikan di sini, sebelum Al-Quran ada Taurat, yaitu kitab-kitabnya Bani Israel. Sudut pandang lain, nah, yang dimaksud apa ya, diri kita ini. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada diri kita ini apa, artinya segala sesuatunya yang dikaruniakan Allah kepada kita ini, Allah itu akan membenarkan, akan membenahi, akan memperbaiki. Terus bagaimana cara Allah memperbaiki? Itu banyak macamnya, termasuk dengan kehidupan sehari-hari. Kadang orang itu dicelakakan, dikasih musibah juga karena mau dibenarkan oleh Allah. Jadi cara Allah membenarkan ini itu macam-macam. Loh, itu harus kita terima. Kita harus beriman, kita harus percaya itu. Ya. Termasuk sekarang ada gempa di Tuban segala macam ini. Nah, itu salah satu bentuk bahwa Allah ingin membenarkan manusia. Ya. Jadi segala sesuatunya, nah, baik itu lapang maupun sempit, dalam kondisi sehat maupun sakit, itu semuanya ada peluang Allah untuk membenarkan. Bukan hanya kondisi sempit saja. Kadang kondisi kita punya senang, punya kebahagiaan, punya harta banyak. Nah, Allah kadang juga membenarkan dengan cara tersendiri juga. Ya, tergantung itu kondisi orang masing-masing. Jadi Allah itu selalu membenarkan kita karena manusia itu sifatnya selalu salah. Dan Allah selalu ingin membenarkan. Nah, itu harus kita terima. Ya, maksudnya itu seperti itu. Dan berimanlah, maksudnya harus percaya, harus iman, harus meyakini. Nah, yang dikatakan beriman itu seperti apa? Maksudnya beriman itu apa? Maksudnya beriman apa kira-kira? Dipercaya. Namun percaya toh? Yakin. Bertakwa. Dereng bertakwa ini beriman tasian. Jadi beriman itu tiang niku disaged dikatakan iman niku. Pertama setunggil niku percaya. Sing kedua yakin, sing ketiga nglampahi. Nek namung cuma percaya kali yakin mboten nglampahi, ya dereng beriman niku. Ya. Jadi dia diarani beriman, percaya njaba jerone. Teng atine nggih teng dhahire. Nah, teng mriki beriman teng Quran lho. Padahal nggih sakderenge tiyang niku mempercayai Quran nggih kathah percaya riyen teng sinten? Kitab-kitab sakderenge Al-Quran. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman itu pinten? Rukun iman. Nggih. Rukun iman pinten? 6. Nggih. Sing pertama nggih, sing kedua nggih, ketiga nggih, keempat
percaya kepada kodok tenggelam. Rasulullah. Mantan percaya pada hari akhir. Yang keenam percaya pada kodok dan qadar. Nah, saderenge rukun iman di napa dilampahi. Saderenge rukun iman dilampahi niki. Nah, niki tiyang niki kedah muslim riyen kan nggih. Nggih. Nah, jadi nek teng Islam diarani iman iki kedah muslim riyen. Nggih. Nah, untuk muslim niku, untuk dados muslim syarat pokoknya napa? Untuk menjadi muslim. Nah, membaca kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu termasuk iman, rukun iman sing pertama nggih niku percaya teng Allah. Nggih. Nah. Jadi pada waktu syahadat niku pripun syahadat niku? Terus apa yang dilakukan pada syahadat? Mboten wonten kan? Namun ucapan kesaksian. Nggih, kan nggih. Nah, jadi mriki namine iman niki, beriman niku niki kan tenanan teng mriki niki. Dan berimanlah kamu kepada Al-Ghani. Jadi dawuh pangeran niki, firman pangerannya niki kan tenanan. Ya. Berimane awak dhewe ini kan tenanan, diutus benar-benar. Ya. Nah, jadi tingkatan iman ada yang tahu tingkatan iman? Ada berapa? Mas Lutfi? Nggih? Mas Lutfi, Mas Slamet? Ya. Jadi tingkatan iman yang pertama yaitu taklid. Tahu taklid Mas Lutfi? Napa? Manut tok nggih, Mas Slamet. Nah, jadi taklid itu ci opo jarene, manut. Nah, namung manut tok nggih, manut tok artinya apa jare nggih. Cik jarene. Nah, yang iman seperti ini nah nanti ini ada kaitannya nantinya yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Nah, jadi tiang sing imanane tasik tingkat mriki taklid tasik napa lek ngaran Mas Lutfi tasik jarine nggih. Cik napa lek terus Mas Lutfi nggih tasik manut tok, hanya ikut-ikutan, itu mudah kafir. Jadi menjadi kamu kafir yang pertama. Nah, artinya sebelum orang lain kafir, dirinya sudah kafir sendiri, yang dimaksud yang pertama ini. Ya. Kadang dia ngomong bahwa orang lain itu kafir, padahal jadi kalau orangnya sudah ngomong kepada orang lain bahwa orang lain itu kafir, sebenarnya dia sendiri dulu ya lah yang kafir, maksudnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang keimanannya masih iman taklid, ya ini mudah sekali kafir. Nah, makanya janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Artinya kita nih disuruh oleh Allah untuk beriman benar-benar, bukan cuma iman sebatas itu, bukan hanya apa jari ya. Nah, jadi pada waktu syahadat kita hanya mengucap, tapi kita belum. Nah, orang baru masuk Islam, nah, baca syahadat belum tahu apa-apa, hanya berucap saja. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi artinya
untuk setelah syahadat ya kita harus cari ilmunya sampai mendalam setelah kita masuk Islam jadi muslim. Nah ini dikatakan muslim ini, nah orang yang menjalani yang menjalani iman yang masih tingkatan taklid itu namanya adalah muslim. Jadi makanya kalau kita dengarkan khutbah atau ceramah-ceramah, hai orang-orang muslim, saudara-saudara muslim dan muslimat, itu dalam tahap pertama penggiringan. Ini sebatas opo jare, masih disampaikan, kan hanya disampaikan Mas Yan. Ya. Jadi keimanan kita harus ditingkatkan, bukan hanya opo jare atau manuto atau hanya lisan saja, bukan. Nah, terus berikutnya yaitu yang dikatakan ilmu yakin atau iman berdasarkan ilmu, keimanan berdasarkan ilmu. Nah ini butuh pembuktian. Jadi orang itu kita ini bisa percaya, bisa meyakini bila ada pembuktian. Nah, jadi kita harus punya ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya baru kita percaya, kan gitu. Nah ini baru yang disebut orang-orang mukmin sudah. Jadi mulai ada ilmunya, mulai mempelajari ilmu, bukan cuma percaya saja. Jadi kita beriman tentang Al-Quran ini bukan cuma mau cotok, ya. Kita harus tahu keilmuan ilmunya Al-Quran itu untuk apa, manfaatnya untuk apa. Ini itu harus kita mulai meningkat ke situ. Ini jadi orang mukmin. Beda kalau orang muslim itu masih taklid apa jari ini. Kalau sudah mukmin itu mulai mempelajari ilmunya. Ada pertanyaan sampai sini? Kata yang wau kan taklid itu manut. Manut jari ini ulama. Nah, kata apa? Muslim keturunan. Kita sih apa jari ini? Menurut Bapak kan sih apa jari ini berarti. Mboten ngertos sejarah. Nah, nggih. Lho keimanane rapuh niku. Kegodhog kedidik kali hal-hal tertentu pun ical ponan, kafir ponan. Kali tiyang sing mualaf. Lho mualaf tasih muslim. Dan mualaf kan artinya dia baru masuk, orang di luar Islam masuk Islam itu tasih muslim, mualaf tasih muslim. Ya. Sami mawon. Dia orang itu Islam karena warisan turun temurun, dengan orang yang masuk Islam dari agama lain sama saja. Nah, selama dia belum menjalankan lebih lanjut. Jadi Islam KTP ya masuk mualaf kan cuma syahadat, mari syahadat terus buatan lanjutakan ya termasuk muslim, artinya taklid tasian. Nah itu mudah sekali goyah. Sing mualaf gampang metu maneh, gampang murtad malih. Krono dereng semerep ilmune, hanya sebatas jari nih capek tasik pengakuan, hanya pengakuan taklid cik jari nih tok, cik manut tok. Jadi ada umpamanya ulama ngomong bagus nih, hanya percaya saja, tapi ya tidak masuk hati, tidak di jalan dan sebagainya, enggak, hanya mendengarkan saja, setelah itu hilang. Makanya banyak orang-orang yang menghadiri istilahnya seminar-seminar, ceramah-ceramah, nah berangkat semangat, pulangnya ya seperti itu, seperti tidak ada perubahan, karena hanya taklid yang dijalani. Ya, cik manoto, kiai ini dawuh, kiai ini nyampe akan ya, cuma dirungokno tok, hisab sebatas itu, tidak ada perubahan sama sekali. Kata kan ngoten,
Nah, ini kasih taklid. Nah, keimanan sing ngoten niku gampangan kafir. Makanya kafir pertama niku diaran kafir pertama niku sakdereng tiyang lintu kafir niku awake dhewe pun kafir. Diarani kafir pertama niku. Yang kedua adalah mukmin. Jadi orang yang muslim terus mempelajari dengan keilmuannya, entah ilmu batin ataupun ilmu dohir. Ini mulai mukmin, mulai lebih paham. Nah, setelah mukmin, setelah ilmu yakin, apa? Ainul yakin. Sing diarani iman ainul yakin memiliki ya. Nah, niki pemulai dirasaaken teng ati, sudah dirasakan di hati. Jadi orang ini sudah mendengarkan berita-berita, informasi-informasi, kesaksian-kesaksian, berikutnya dicari keilmuannya. Nah, setelah itu dimasukkan dalam hati. Ini sudah termasuk dikatakan orang-orang yang muhsin, ya. Nah, ini lebih tinggi daripada orang-orang yang mukmin. Ini muhsin, sudah nyampe ke hati. Nah, Allah itu di sini memerintahkan kita untuk beriman. Jadi bukan hanya beriman dangkal atau awal saja, hanya mendengar saja opo jarni, bukan. Karena di sini janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Nah, artinya jangan yang dangkal itu tadi, gampang kok kafir ya. Jadi ini harus lebih dalam lagi. Jadi setelah kita hanya mendengar, entah itu dari orang lain atau tinggalan daripada marga, artinya warisan, agama warisan. Nah, kita harus benar-benar mempelajari di mana sih Islam itu, Al-Qur'an seperti apa juga harus mempelajari. Setelah belajar, nah dimasukkan ke hati, mulai mempertimbangkan, mulai meyakini. Ini kerjaannya orang-orang yang sudah muhsin. Jadi hatinya itu sudah mengarah kepada kebenaran di dalam hati. Terus berikutnya apa? Setelah ainul yakin, yaitu hakul yakin. Hakul yakin itu lebih daripada hanya di hati, tapi sudah dirasakan. Nah, dirasakan di dalam seluruh tubuh ini, bukan cuma di hati. Kalau di hati hanya di batin ya, tapi sudah dirasakan. Termasuk gerak-gerik kita itu sudah mengikuti hati itu. Nah, ini adalah orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu mukhlis ya. Mukhlis. Jadi orang-orang ini karena sudah keimanannya nyampe ke hati dan sampai dirasakan kepada seluruh tubuh, akhirnya dalam segala sesuatunya orang ini ikhlas. Maka ini dikatakan sudah tingkatannya mukhlis. Ini orang-orang yang sudah ikhlas. Jadi ibadahnya sudah ikhlas. Umpama sholat ya bukan hanya sekedar sholat, dan tidak ada pamrih apa-apa. Nah, ini sudah ikhlas. Nah, orang-orang ini jadi beribadahnya karena Allah, lillahi ta'ala. Ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat mukhlis. Nah, itu tingkat keimanannya sudah ke hakul yakin.
Berikutnya yaitu lebih tinggi lagi, keimanan yang lebih tinggi adalah hakikat. Nah, hakikat ini lebih dalam daripada hanya di hati dan hanya dirasa saja. Tapi segala sesuatunya ini hanya ingin mendekatkan kepada Allah, baik pemikirannya, keilmuannya, batin dan zahirnya, itu semuanya hanya ingin mendekatkan diri pada Allah. Itu orang-orang yang sudah disebut mutakin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi orang beriman sama bertakwa itu jauh sekali, ya. Bukan beriman pasti bertakwa, bukan. Tapi kalau orang bertakwa pasti iman, karena yang dikatakan mutakin adalah tingkatan takwa yang tinggi, ya, keimanan, tingkatan keimanan yang paling tinggi. Jadi kalau orang yang bertakwa pasti beriman, tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Jadi di sini ini kita diajarkan sama Allah untuk keimanan kita itu benar-benar mencapai keimanan yang sampai mutakin. Jangan hanya keimanan yang taklid saja, yang mudah kita tuh menjadi kafir karena ketidaktahuan kita. Hanya apa cari ini halaman notok, tidak tahu ilmunya, ini mudah sekali kalau kita menjadi kafir. Terus janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Nah, ini juga menerangkan keterangan yang di atasnya tadi. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan dan yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Nah, jadi kalau orang-orang itu tingkat keimanannya masih taklid, ya, nah itu gampang sekali menjual ayat. Seperti apa sih menjual ayat itu? Nah, orang dalil, orang memberi wejangan, orang memberikan kebaikan-kebaikan, ya, tapi dia sendiri tidak menjalani. Nah, hanya supaya orang itu dianggap bahwa pinter, nah, iso ngandani gak iso ngelakoni. Nah, ini termasuk juga orang-orang yang menjual ayat, menjual dalil-dalil, memberikan dalil-dalil tapi dia sendiri tidak menjalani, atau ada pamrihnya, ya. Nah, jadi dia ngomong tentang kebaikan, tentang kebenaran, tapi dia sendiri tidak mendapat manfaat apa-apa, dijual dengan harga murah, artinya tidak memberikan manfaat. Orang ini melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, terutama hanya ngomong tok, hanya berbicara, hanya taklid tok. Nah, ini termasuk orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran. Ya, cuma dalil tok, tapi pengeluaran dalil itu bukan untuk dirinya, kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Makanya kita dijadikan khalifah oleh Allah itu untuk manfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita, artinya untuk orang lain. Nah, tapi itu tidak dijalani. Nah, itu termasuk orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Artinya kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya pamrih itu tadi yang kita dapatkan, harga murah. Pamrih, kalau pamrihnya dunia, ya hanya dunia yang didapat, tidak akan membawakan manfaat pada keimanan, kepada ketakwaan kita di hadapan Allah. Kita tidak ada modal, tidak ada manfaat apa-apa, ya. Orang itu kepingin disanjung
bahwa ulama yang pintar, ulama yang cukup hebat, nah, hanya dapat itu, hanya dapat pengakuan, taklid tetepan, ya, hanya dapat pengakuan. Ya, itu yang dimaksud menjual ayat-ayat dengan murah itu seperti itu. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Nah, ini tadi sudah mencapai kepada mutakin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mutakin, orang yang tingkat keimanannya sudah bagus. Ya. Jadi yang pertama adalah iman, apa namanya iman apa? Taklid. Yang kedua iman, ya ilmu. Ya. Jadi ilmu yakin. Terus berikutnya adalah ainul yakin. Yang keempat hakul yakin, yang kelima hakikat. Nah, jadi kalau yang dikatakan taklid itu yaitu orang muslim. Nah, kalau yang dikatakan ilmu yakin yaitu orang-orang yang sudah mukmin. Nah, terus yang dikatakan ainul yakin adalah orang-orang yang sudah muhsin, ya. Nah, yang hakul yakin adalah orang-orang yang sudah mukhlis. Terus yang terakhir adalah hakikat, ya, yaitu orang-orang yang sudah mutakin, yang ketakwaannya sudah bagus. Nah, ini maksud daripada ayat 41, ya, yang kita ambil dari hikmah daripada ayat ini. Ada pertanyaan? Jual ayat-ayat itu dalam upaya nopo biasanya statusnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan. Jadi kita memberikan nasihat, kita memberikan dalil-dalil. Nah, itu hanya untuk kepentingan pribadi kita, pamrih, bukan lillahi ta'ala. Statusnya? Nah, jadi umpamanya walaupun orang umum, ya, kalau ulama kan keluarkan dalil, kalau orang umum ya, kalau kita umpamanya ngomong sama temennya, ngomong sama orang, hanya pinter ngomong, nah, tapi tidak bisa jalani, tidak bisa jalani supaya dianggap bahwa dirinya tuh pinter, dirinya tuh hebat, atau dianya suci. Nah, pokoknya demi keuntungan apa? Keuntungan pribadinya. Nah, itu yang dikatakan menjual ayat itu seperti itu. Dengan harga murah, artinya manfaat yang dia terima itu sedikit sekali. Ya. Nah, penilaian daripada di sini itu adalah ketakwaan kamu di hadapan Allah. Ya. Jadi yang dikatakan di sini untung manusia-manusia yang beruntung itu orang-orang yang sudah mencapai mutakin, orang-orang yang ketakwaannya sudah bagus di hadapan Allah. Tapi kalau orang itu masih kalau masih taklid, nah yaitu dia hanya ngomong tok, ya, masih butuh kesaksian, pengakuan, ya, hanya dapat apa yang dia ingini saja. Tapi di hadapan Allah dia tidak ada nilainya apa-apa. Nah, disinilah kebanyakan orang di sini. Kebanyakan orang yang di jalan itu hanya keimanannya itu hanya tingkat 1 sampai 2. Itu secara umum. Ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, tingkat 2 ini juga harus belajar. Nah, belajar ini pun panjang. Untuk menjadi mukmin ini bukan hal yang mudah. Ini banyak pembelajaran, termasuk sekarang ini kita belajar ini. Nah, ini ya untuk mengetahui ilmu-ilmu di dalam keagamaan kita, di dalam kitab kita Al-Quran. Nah, untuk kita menjadi tergolong orang-orang yang mukmin. Nah, selanjutnya lah ini sulit. Terus bagaimana? Loh, ini hidayah ini. Untuk selebihnya yang nomor 3 sampai 5 mulai dari
ainul yakin, hakul yakin sampai hakikat. Nah, ini hidayah Allah. Tapi Allah memberikan hidayah itu, nah, itu ada sebab akibatnya. Bukan hidayah itu kita diberikan oleh Allah gratis, bukan. Ada tunggu hidayahnya Allah. Kalau memang saya dapat hidayah, ya saya mesti bisa. Kalau belum ya enggak mungkin bisa. Bukan seperti itu. Hidayah itu bisa turun bila mana kita mengusahakan. Nah, itu diambil dari keterangan. Nah, aku sesuai dengan prasangkamu. Artinya kalau kita itu berprasangka, berharap, ya akan diberi, termasuk hidayah. Jadi hidayah itu tidak hanya datang begitu saja, tidak. Nah, terus bagaimana bisa mendapatkan hidayah itu? Nah, perilaku yang pertama dan kedua, taklid. Nah, dan ilmunya itu harus dicari benar-benar dengan sungguh-sungguh. Nah, baru nanti bisa dapat hidayah. Nah, kalau yang pertamanya taklidnya saja tidak, terus ilmunya juga tidak, ya bagaimana hidayah turun? Nah, hidayah turun itu harus ada kendaraannya ya 1-2 itu tadi. Nah, tidak bisa tanpa kendaraan. Nah, kalian juga tadi ke sini bisa nyampe sini juga karena kendaraan. Nah, walaupun ingin ke sini yakin, tapi kalau tidak ada kendaraan ya tidak bisa. Jadi harus ada kendaraannya. Nah, ada yang pertanyaan lagi? Nawi sampun jelas, mboten wonten pertanyaan malih kula tutup nggih. Al-Fatihah. La ilaha illallah.